Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Seraya berselawat salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Sia TV dimanapun berada, kalaulah kita ingat umur kita hidup di atas permukaan bumi ini yang sementara ini, maka tentu kita akan berpikir tentang sudah seberapa bekal kita yang akan kita bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya bahwa wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Apa itu takwa? Takwa di dalam kitab tafsir Jalalain diartikan dengan biintisalil awamiri wajtinabin nawahi. Menjalankan segala perintah Allah serta meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan ini, dengan tema yang disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah, kalaulah Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk senantiasa mencari bekal untuk kehidupan akhirat, lalu apa bekal yang bisa kita bawa ketika kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari sama-sama kita ikuti kisah yang terjadi, yang dialami atau yang dilakukan oleh Khalifah Islam yang ketiga, yakni Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang khalifah yang sangat pemalu, tetapi Khalifah Utsman bin Affan juga adalah seorang pebisnis yang ulung, yang kaya raya, yang dermawan, yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat ketika itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Madinah ketika itu mengalami musim kekeringan sehingga menyulitkan kepada kaum muslimin ketika itu untuk mendapatkan air. Satu-satunya sumur ketika itu yang masih mengeluarkan air itu adalah sebuah sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang bernama Rauma. Maka sumur Rauma ini dijadikan sebagai ladang penghasilan oleh si Rauma sendiri. Maka ketika itu kaum muslimin dan orang-orang yang ingin mengambil air dari sumurnya itu harus membayar kepada Rauma sebesar 30 dirham. Lalu melihat kondisi yang seperti ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan, bersabda kepada saudara-saudara muslim yang lainnya, kepada sahabat-sahabat ketika setelah selesai melaksanakan salat subuh, apa kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya? Wahai saudaraku semuanya, siapa yang bisa menafkahkan hartanya di jalan Allah, lalu kemudian membebaskan sumur Rauma, lalu itu diinfakkan kepada saudara muslim yang lainnya, maka balasannya adalah air minum di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ini, Khalifah Utsman bin Affan lalu bersiasat, memiliki ide untuk bagaimana kemudian menjumpai si Rauma yang memiliki sumur. Ketika proses lobi terjadi, Khalifah Utsman menanyakan kepada Rauma, "Ya Rauma, apakah engkau mau aku beli sumurmu ini?" Maka apa jawab Rauma ketika itu? Aku tidak akan mungkin menjual sumur ini, karena sumur ini menjadi komoditi bisnis aku pada saat sekarang ini. Dari sumur ini aku akan bisa menjadi kaya raya. Lalu Khalifah Utsman tidak putus asa, tidak putus ide.
Keesokan harinya dijumpai lagi si Rauma. Ya Rauma, apakah engkau mau aku membeli sumurmu ini dengan harga 12.000 dirham? Mendengar angka itu, Rauma kemudian berpikir bahwa ketika dia bisa memiliki uang 12.000 dirham, tetapi dia juga bisa memiliki sumur itu, maka ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar baginya. Oke, baiklah, saya akan menjual sumur ini kepadamu dengan catatan hanya setengahnya saja. 1 hari itu milik saya dan 1 hari itu milik kamu. Seperti itulah lobi dagang ketika itu yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Maka dibayarlah oleh Khalifah Utsman bin Affan sebanyak 12.000 dirham ketika itu. Lalu setelah terjadi itu semuanya, maka disampaikanlah kepada kaum muslimin bahwa kaum muslimin seluruhnya agar mempersiapkan air untuk perbekalan 2 hari, hari ini dan besok, karena pada esok hari itu sudah milik si Rauma. Pada keesokan harinya Rauma datang ke sumur, karena itu adalah bagian sumur dia. Tidak ada satu orang pun yang membeli air daripada sumur Rauma. Melihat realita yang seperti ini, Rauma kembali menjumpai Khalifah Utsman bin Affan, lalu mengatakan bahwa, "Hei Utsman bin Affan, belilah setengah sumurnya ini kepadamu, olehmu, karena sesungguhnya aku tidak lagi membutuhkan daripada sumur ini." Apa yang terjadi ketika itu? Khalifah Utsman bin Affan kemudian membayarnya lagi dengan harga 8.000 dirham. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk sebuah sumur ketika itu Khalifah Utsman bin Affan sudah mengeluarkan uang sebesar 20.000 dirham. Dan ketika itu dikonversikan ke rupiah hari ini, itu bernilai 999 juta rupiah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita berinvestasi kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak investasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan? Pemirsa dimanapun berada, ada lagi seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup termasyhur namanya, yang bernama Abdurrahman bin Auf. Apa yang bisa kita petik daripada ketauladanan Abdurrahman bin Auf? Ketika kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita belum ada menjumpai orang yang bercita-cita atau memiliki keinginan untuk menjadi miskin. Tetapi Abdurrahman bin Auf adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki cita-cita untuk menjadi orang miskin. Kenapa Abdurrahman bin Auf memiliki cita-cita untuk menjadi orang miskin? Karena beliau pernah mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jarak antara orang kaya dengan orang yang miskin ketika masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala itu adalah 500 tahun. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bayangkan bagaimana lamanya proses pertanggungjawaban harta Abdurrahman bin Auf, karena memang Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang kaya raya, yang dermawan. Dia harus mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang miskin, dia tidak banyak untuk mempertanggungjawabkan hartanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian yang membuat bagaimana orang-orang miskin terlebih dahulu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abdurrahman bin Auf bercita-cita ingin menjadi orang yang miskin. Ketika selesai perang Tabuk, maka kurma-kurma kaum muslimin ketika itu membusuk. Nah, ini menjadi ajang, menjadi peluang bagi Abdurrahman bin Auf untuk bagaimana dia kemudian menjadi orang yang miskin. Lalu dijual seluruh properti yang dia punya, dijual seluruh hartanya untuk membeli kurma-kurma dari kaum muslimin yang busuk-busuk ini tadi. Setelah membeli semuanya kurma yang busuk-busuk ini tadi, kaum muslimin berbahagia karena kurmanya sudah laku untuk dijual. Abdurrahman bin Auf juga berbahagia karena dia sudah jatuh miskin. Tetapi Allah berkata lain, bahwa selang beberapa hari daripada itu datanglah utusan daripada Raja Yaman, yang ketika itu di negeri Yaman ada sebuah wabah penyakit, dan penyakit itu salah satu obatnya hanyalah dengan kurma yang busuk. Dan Raja Yaman ketika itu menawarkan dengan harga 10 kali lipat dengan harga yang biasa. Allahu Akbar. Ternyata seperti inilah Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dari setiap hamba-hambanya yang berinvestasi dengan Allah, yang bersedekah dengan Allah, yang berwakaf dengan Allah, yang berzakat dengan Allah.
bahwa sesungguhnya satu hal yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas berlipat-lipat ganda kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di atas permukaan bumi yang hanya sementara ini, mari senantiasa kita perbanyak bekal untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bekalnya adalah dengan kita bersedekah, dengan kita berinfak, dengan kita berzakat, dengan kita berwakaf. Karena sesungguhnya pahala daripada sedekah kita, pahala daripada infak kita, zakat kita, wakaf kita, ini akan senantiasa mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada lagi di atas permukaan bumi ini. Sesungguhnya itu adalah investasi, itu adalah tabungan yang paling besar ketika kita mencari bekal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadikan hati kita tergerak untuk senantiasa bersedekah, untuk senantiasa berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah dan khilaf mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.